Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saudaraku, senang rasanya saya Gigi Sugiono kembali hadir menyapa Anda dalam balutan energi misteri kaca. Kali ini saya akan berpikir tentang siluman Sungai. Menurut hitungan jam, bulan yang berakhiran dengan ber biasanya identik dengan musim hujan, seperti September, Oktober, November, dan Desember. Hal itu tidak sepenuhnya benar. Ternyata masih ada daerah-daerah yang kering kerontang. Kejadian itu membuktikan bahwa rantai kehidupan tidak berjalan baik dan berdampak luas terhadap alam dan lingkungan. Petani tidak bisa bercocok tanam karena hujan belum turun. Nelayan tidak bisa melaut karena ombak tinggi dan ganas. Namun tidak bagi Suketi, 22 tahun, warga Duet Lahoy ini mampu bertahan di tengah ganasnya alam. Semula Suketi memang bukan nelayan tulen, tapi perjalanan hidup menghantarnya menjadi nelayan. Dia lahir dari keluarga peladang di hutan belantara Kalimantan. Sebagai peladang, hidup Suketi dan keluarganya selalu berpindah-pindah. Selesai panen, sisa-sisa tanaman dibakar, kemudian mencari ladang baru untuk ditanami. Proses seperti ini terus berulang. Suketi dan keluarganya tinggal di rumah panggung. Rumah ini sering kosong karena ditinggal berladang. Biasanya mereka mendirikan gubuk tak jauh dari ladang dekat sungai. Sudah seminggu ini hujan turun tiap hari. Akibatnya kampung Duet Lahoy tergenang banjir. Kondisi seperti ini sudah biasa bagi warga, mengingat kampung ini berdekatan dengan sungai. Biar gak hujan deras, kalau air laut lagi pasang pasti juga banjir. Ini menyebabkan Suketi dan keluarganya tidak bisa berangkat ke ladang. Mereka hanya beraktivitas di rumah panggung, menganyam lampit atau membetulkan jaring ikan. Rencananya kalau tidak hujan siang nanti, Suketi dan dua temannya akan mencari ikan di Sungai Berimbing tak jauh dari jembatan. Mitos yang berkembang di kalangan warga, khususnya di sepanjang Sungai Berimbing, bila cuaca berubah dengan cepat, pintu dan jendela rumah penduduk segera ditutup, lampu dimatikan dan membunyikan tetapuan. Lengah sedikit, salah satu penghuni rumah jadi santapan Datuk Panglima Biring. Sementara yang di sungai segera ambil air dan percikan di sekelilingnya. Mitos ini hingga sekarang masih melekat di benak warga. Panglima Biring, pemuda tampan anak tetua adat hutan Jeger. Saat perang perebutan wilayah, Panglima Biring kalah. Terkena panah racun milik Mas Soji, anak tetua adat Lambatan. Sebelum menghilang di kegelapan hutan, Panglima Biring bersumpah akan mengambil korban anak turun musuhnya, ditandai dengan suara petir dan air sungai yang berubah keruh. Sumpah ini memang terbukti, namun warga menganggap sebagai musibah atau kecelakaan. Seperti yang sudah direncanakan, Suketi dan dua temannya mencari ikan tak jauh dari jembatan Biring. Dengan perahunya, mereka menyisiri sungai dan berhenti di bawah pohon. Setelah dirasa nyaman, Suketi menebar jaringnya, sementara dua orang temannya melemparkan kail. Tak lebih dari 15 menit, mereka sudah mendapat ikan gabus yang lumayan besar. 3 jam sudah mereka di tempat itu. Kedua teman Suketi sudah mendapat ikan lumayan banyak, sementara dia tidak mendapat seekor pun, meskipun sudah berkali-kali melempar jala. Tanpa disangka, tiba-tiba air berubah keruh
dengan pusaran dan arus yang kencang. Kedua temannya segera naik ke darat, tapi tidak bagi Suketi. Rasa penasaran membuatnya bertahan di bibir sungai itu. Saat petir menyambar, tubuh Suketi lenyap. Samar-samar terlihat seekor buaya menariknya ke dalam sungai, dan di kejauhan terdengar bunyi tetabuhan dipukul bertalu-talu. Kedua teman Suketi hanya bisa terpana melihat kejadian ini. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Kabar hilangnya Suketi menyeruak di pelosok desa. Bahkan tetangga desa mulai berdatangan. Selain ikut berbela-sungkawa, mereka juga ingin memastikan kejadian ini. Seminggu sejak kejadian itu, Suketi ditemukan di gubuk tengah sawah. 3 peladang melihatnya saat pulang dari kebun. Tubuhnya lemah dengan tatapan mata kosong. Dia diangkat dengan kain sarung dan batang kayu untuk dibawa pulang. Sesampainya di rumah, tubuh Suketi gemetar seperti ketakutan, dan tidak satupun kata-kata keluar dari bibirnya. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menggugah kesadaran Suketi, namun upaya yang sudah dilakukan belum membuahkan hasil. Senja itu mendung sangat pekat, udara serasa dingin. Sebentar lagi pasti turun hujan. Anehnya tidak ada suara guntur atau petir. Meski siang hari, suasananya seperti malam. Beberapa rumah mulai menyalakan lampu, sementara penerangan jalan juga masih mati. Karena waktu masih jam 3 siang. Dan benar saja, beberapa saat kemudian hujan turun dengan deras. Seorang laki-laki tua berteduh di bawah pohon. Bapakku segera mengajaknya ke rumah dan menghidangkan secangkir kopi. Tanpa diminta, orang itu berkata, "Kalau ada kilatan cahaya dan suara guntur, kamu lihat anakmu ya." Setelah menyeruput kopi, orang itu pamit dan beranjak keluar. Bersamaan dengan itu, suara guntur dan kilatan cahaya muncul dari langit. Orang itu tiba-tiba lenyap seiring dengan hilangnya suara guntur.